Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mulyana di Cemerlang Vlog. Oke teman-teman di rumah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya pengen di rumah aja ya, dan konten saya hari ini yaitu tentang buatan kita membuat jajanan di rumah. Jadi daripada kita beli jajan di luar, mendingan kita buat sendiri. Jadi hari ini rencananya saya ingin buat pisang hijau ya. Mungkin pisang hijau gimana sih kok pisang hijau? Ya, jadi pisang hijau itu sebenarnya pisang biasa yang direbus kemudian dibalut dengan tepung yang udah kita olah, kemudian direbus dan dibuat seperti kulit lumpia ya. Contohnya seperti itu, kemudian kita gulung pisangnya. Nah, begitu. Jadi teman-teman, memang pisang hijau ini itu adalah karbohidrat ya. Karbohidrat yang berlebihan sudah, maksudnya kalau kita makan nasi kemudian makan lagi pisang hijau, ini juga cukup berbahaya karena karbohidrat yang full ya gitu. Insya Allah teman-teman di rumah, kalau bisa ketika Anda sudah makan pisang hijau, maka nasinya diistirahatkan dulu. Kalau misalkan makan nasi, berarti pisang hijaunya diistirahatkan dulu, jadi bergantian, dan itu jedanya beberapa jam. Jadi jangan hanya beda beberapa menit teman-teman ya. Kalaupun Anda berlebihan karbohidrat, maka Anda harus bisa menyeimbangi dengan sayuran dan susu. Saya sendiri juga kalau sudah kebanyakan karbohidrat, biasanya saya jeda beberapa jam kemudian saya menggunakan herbal. Jadi memang saya tidak lepas dari herbal ya teman-teman, di rumah maupun di luar insya Allah. Baik teman-teman, langsung saja kita bahan dari pisang hijau itu. Ayo. Berikut kita akan siapkan bahan untuk membuat pisang hijau. Yang pertama, buah pisang yang sudah direbus, santan kara, selanjutnya pasta pandan, telur, kemudian tepung terigu, garam, gula, dan air putih. Sebelumnya buah pisangnya dikupas dan dipotong menjadi dua bagian seperti ini. Selanjutnya kita akan buat kulit pisang hijau terlebih dahulu. Sediakan wadah yang cukup untuk kulit pisang hijau. Lalu pecahkan 1 butir telur ayam. Kemudian kocok telur hingga tercampur rata. Di sini kita akan menggunakan sendok ya teman-teman, karena kita nggak punya pengocok telur. Setelah itu, masukkan garam dan gula, lalu kocok kembali hingga tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigu ke dalam adonan telur, masukkan santan kara, masukkan pasta pandan sesuai selera, masukkan air secukupnya, lalu aduk bahan yang sudah kita campur sampai menjadi adonan yang tidak kental dan tidak begitu encer, agar kulit pisang hijau mudah kita bentuk di atas teflon. Jika adonan kita rasa sudah pas, letakkan teflon di atas kompor, lalu nyalakan apinya. Kemudian masukkan sedikit margarin ke dalam teflon agar adonan tidak lengket ketika dibentuk. Lalu diamkan sebentar hingga teflon agak panas dan masukkan adonan kulit pisang hijau ke dalam teflon sambil diputar-putar membentuk bulat seperti ini. Jika sudah, letakkan kembali teflon di atas kompor. Tunggu hingga kulit pisang hijau matang, bisa terpisah dari teflon. Selanjutnya, kulit pisang hijau kita gulung bersama buah pisang yang telah dibagi menjadi dua bagian hingga membentuk seperti ini. Lakukan kembali hingga adonan kulit pisang hijau habis. Setelah pembuatan pisang hijau selesai, selanjutnya kita akan membuat kuah pisang hijau dengan bahan sebagai berikut: tepung beras, garam, daun pandan, santan kara, dan air putih. Selanjutnya, letakkan panci kecil di atas kompor, lalu nyalakan api. Kemudian tuangkan air putih ke dalam panci. Lalu masukkan adonan tepung beras yang sudah dicairkan menggunakan sedikit air agar tidak menggumpal ya.
Masukkan santan kara, masukkan garam dan daun pandan. Lalu sambil diaduk bahan kuah pisang hijau dengan perlahan agar adonan tidak menggumpal. Kita bisa tambahkan gula secukupnya agar adonan terasa manis. Mungkin seperti yang melihat adonan ini juga manis orangnya. Untuk menambah aroma kuah pisang hijau menjadi sedap, kita masukkan 1 sendok makan vanilla essence. Kemudian kita aduk kembali adonan hingga mendidih dan menjadi kental. Kemudian matikan api. Selanjutnya pisang hijau siap disajikan di atas piring dengan kuah dan dicampurkan sirup marjan koko pandan hingga terlihat cantik dan manis seperti ini. Selamat mencoba teman-teman di rumah. Oke teman-teman di rumah, alhamdulillah akhirnya praktek masak jajanan di rumah sudah selesai gitu ya. Jadi tadi masak pisang hijau dan ini alhamdulillah sudah selesai. Tentunya masakan hari ini masakan yang penuh dengan karbohidrat. Jadi teman-teman di rumah kalaupun praktek jangan lupa diseimbangkan dengan ketika udah makan karbohidratnya, berarti diseimbangkan dengan sayuran hijau dan susu ya. Kalau saya sendiri juga teman-teman setelah makan penuh dengan karbohidrat berarti saya menggunakan herbal. Jadi saya tidak perlu takut untuk karbohidratnya karena beberapa jam kemudian saya menyesuaikan dengan herbalnya insya Allah. Namun rasanya juga memang tidak bisa dipungkiri, jajanan di rumah atau jajanan pasar itu memang rasanya nikmat sekali. Ya, kita nikmati dulu ya hasil dari hari ini. Semoga teman-teman di rumah juga bisa praktekkan. Ternyata memang jajanan di rumah itu lebih nyaman, juga terjaga dari ini ya, dari rasa pemanis rasa buatan gitu. Maksudnya di sini adalah kita kalau jajanan di rumah menggunakan gula asli gitu ya. Kadang-kadang juga kita bisa temukan jajanan di pasar itu menggunakan kalau bahasa saya itu sari manis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap, pas. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kami di Cemerlang Vlog, dan sampai bertemu di video berikutnya.